Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bu. Ya, Bu. Jadi, anak-anak hari ini Ibu mau absen dulu ya. Siapa aja yang nggak hadir? Yuni, Wayuni ada? Ada, Bu. Oke. Mahdinian? Hadir, Bu. Hadir. Zahro? Wahyuni? Hadir, Bu. Itu belum nyalain. Iya. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem koloid. Nah, anak-anak udah ada yang tahu nggak sih apa itu sistem koloid? Hadirah. Oke, ya Wayuni sudah Ibu absen ya. Kita langsung masuk ke pelajaran. Jadi anak-anak ada yang tahu apa itu sistem koloid? Halo, ada yang dengar? Dengar, Bu. Koloid itu adalah campuran antara partikel padat dan cair. Ya, jadi Ibu beri penguatan ya, kalau sistem koloid itu merupakan suatu campuran yang terdiri dari dua fasa, yaitu fasa zat terdispersi dan fasa zat pendispersi. Nah, koloid ini itu erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Ibu lanjutkan penjelasannya, anak-anak silakan simak video yang sudah Ibu cantumkan di PowerPoint ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk menyimak video. Silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana? Sudah selesai? Masih melihat videonya, Bu. Ya, oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem koloid. Apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam sistem koloid itu? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep sistem koloid. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sistem koloid. Yang ketiga, kita akan mempelajari sifat dari sistem koloid. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak di sini, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu sistem koloid. Nah, tadi yang sesuai Ibu sudah sebutkan ya, kalau sistem koloid itu merupakan suatu campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Nah, koloid ini ukurannya sangat kecil, antara 1 sampai 100 nanometer. Kemudian kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis koloid. Yang pertama itu ada koloid, ada sol padat, emulsi, emulsi padat, buih, dan buih padat. Serta di sini tuh ada 8 jenisnya ya yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sol dulu. Nah, sol ini itu sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi yang berupa padatan dengan fasa pendispersinya itu berupa cairan. Nah, kemudian itu ada sol padat. Nah, kalau sol padat ini itu sol yang merupakan
sistem koloid yang terbentuk dari fase dispersi berupa padatan dan fase pendispersinya juga padatan. Kemudian ada emulsi. Emulsi di sini itu merupakan sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya ada susu, santan, dan minyak ikan. Selanjutnya yaitu ada koloid jenis emulsi padat. Nah, contoh dari emulsi padat ini itu jelly, mutiara, dan keju. Nah, emulsi padat ini itu merupakan sistem koloid yang terbentuk dari fase pendispersi berupa padatan dan fase terdispersinya berupa gas. Kemudian lanjut ada aerosol padat. Nah, aerosol padat ini itu yang seperti apa? Aerosol padat ini itu sistem koloid yang terjadi fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Nah, contoh dari aerosol padat yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari yaitu asap dan debu. Kemudian ada aerosol cair. Kalau aerosol cair ini merupakan sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersi berupa gas. Nah, contohnya itu ada kabut, awan, dan hairspray. Kalau teman-teman misalnya rumahnya di di daerah pegunungan itu pasti sering menemui yang namanya kabut dan awan. Itu merupakan aplikasi dari aerosol cair. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu ada buih. Nah, buih ini bisa teman-teman misal kalau main ke pantai ya, ada buih yang dari ombak itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari jenis sistem koloid. Nah, buih ini merupakan sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersinya berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya itu buih dari sabun yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada buih padat. Nah, buih padat ini sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersi berupa padatan. Contohnya karet, busa, dan batu apung. Nah, ada yang ditanyakan dari jenis-jenis koloid? Ada yang ditanyakan atau belum? Belum ada, Bu. Belum Oke. ada, Bu. Oke. On terus ya. Lanjut ya. Oke. Baik, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Iya. Selanjutnya itu ada sifat dari koloid. Nah, yang pertama tuh ada efek Tyndall. Ini tuh merupakan suatu efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh sistem koloid. Nah, efek Tyndall ini ditemukan oleh ahli fisika yang bernama John Tyndall. Nah, Pak Tyndall ini melakukan sebuah penelitian yang menemukan adanya efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini itu biasanya kalau di kehidupan sehari-hari sering kita temui ya. Kalau teman-teman waktu hujan terus naik motor, nah sorot lampu dari motor itu seperti membentuk ini kan membentuk dari corong dari lampu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada sifat koloid gerak Brown. Nah, gerak Brown ini ditemukan oleh Robert Brown pada tahun 1872. Nah, gerak Brown ini berbentuk gerak zigzag. Nah, gerak Brown ini dapat melawan dapat mengatasi gaya gravitasi sehingga partikel tidak memisahkan dari medium pendispersinya. Ini gambar dari gerak Brown ya di sini itu kayak zigzag. Nah, selanjutnya Ya, Bu. absorpsi atau penyerapan. Sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada penyerapan partikel koloid yang cukup kecil. Nah, absorpsi ini itu menyerap partikel yang cukup kecil. Sehingga menyebabkan permukaan menjadi sangat luas sehingga dapat menyerap partikel-partikel permukaan dengan maksimal. Lanjut. Selanjutnya yaitu muatan listrik. Nah, partikel koloid itu juga mempunyai muatan. Muatannya ada muatan negatif dan muatan positif.
Selanjutnya ada koagulasi. Nah, koagulasi itu apa? Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid dan pengendapannya. Aplikasinya ini dalam pembuatan tahu. Nah, koagulan atau zat yang dapat menggumpalkan itu bisa dari asam cuka atau zat-zat yang bersifat asam. Nah, yang diendapkan itu apa, Bu? Yang diendapkan dari partikelnya itu adalah protein. Kalau untuk pembuatan tahu. Lanjut ya. Kemudian ada pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan metode kondensasi. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan metode dispersi. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan metode kondensasi? Nah, metode kondensasi ini merupakan suatu cara di mana partikel kecil larutan yang bergabung membentuk partikel berukuran koloid. Kemudian, metode ini itu melibatkan partikel atom, ion, atau partikel yang koloid yang sangat kecil. Nah, selanjutnya itu ada metode dispersi, merupakan metode partikel yang berukuran besar menjadi berukuran koloid. Lanjut ya. Kemudian ada penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sistem koloid itu diterapkan dalam apa saja sih, Bu? Nah, di sini ada yang industri makanan. Kalau di industri makanan itu penerapan sistem koloid ada yang dalam pabrik keju, mentega, susu, saus dan salad. Kemudian industri kosmetik dan perawatan tubuh. Nah, ada krim, pasta gigi dan sabun. Ini ada juga industri kebutuhan rumah tangga, misalnya sabun cuci piring dan deterjen. Selanjutnya industri pertanian, contohnya pestisida dan insektisida. Kemudian di industri farmasi atau yang bergerak dalam bidang kesehatan, itu ada minyak ikan, penisilin untuk injeksi. Nah, penisilin ini merupakan salah satu jenis vaksin ya. Dan yang terakhir, apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Bu, yang vaksin tadi, Bu, masih agak bingung. Yang tentang vaksin tadi. Iya, kenapa Mbak Wayuni? Masih bingung, Bu. Oke, jadi penisilin itu merupakan salah satu jenis vaksin yang dulu itu dikembangkan. Penemunya itu, mohon maaf Ibu agak lupa, nanti bisa kita lanjut di grup WhatsApp ya. Kemungkinan Oh, iya, Bu. pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas mengenai sistem koloid. Sehingga teman-teman kalau masih ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Jadi Baik, Bu. iya, oke. Jadi inti dari pembelajaran pada itu kesimpulannya kita mempelajari koloid yang merupakan campuran yang terdiri dari dua fase yang berbeda, yaitu fase terdispersi dan pendispersi. Nah, koloid ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tuh sangat wajib untuk bersyukur karena Allah tuh sudah sangat baik sekali ya kepada kita, sudah memberi manfaat melalui sistem koloid. Oke, Ibu rasa cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem koloid, namun masih dengan pembahasan yang sama, namun lebih luas lagi. Ibu harap anak-anak di sini dapat menerima ilmu yang telah Ibu berikan dan dapat mengambil hikmahnya. Sekian yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dan kalau kemana-mana pakai masker ya, dan juga hindari kerumunan. Sampai jumpa minggu depan. Siap, Bu. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa. Cause I'm in the stars tonight, so
watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.